gimana sih biar kita bisa segera bikin berita yang lagi viral nih, sampai harus cepet 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 gitu. Nah, langsung saja kita mulai ya, gimana caranya kita biar bisa cepat bikin berita viral. Ini sebetulnya penjelasan dalam bentuk sederhana aja ya, maksudnya nggak sampai teknis banget gitu, tapi pengetahuan awal, pengetahuan secara umum, jadi biar kita dapat gambaran gitu, terutama kan buat teman-teman yang baru mau mulai ya. Kalau yang udah terbiasa kan otomatis bisa bikin sendiri, bikin langsung gitu, begitu menemukan set 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 langsung kali ini. Saya mau ngasih contoh salah satunya gitu kan, tempo hari ya, bulan lalu sih, apa sih, awal-awal Agustus ini, sebelum hari kemerdekaan di Korea Selatan dan hari kemerdekaan di Indonesia kan dekat ya. Nah, ada kejadian tuh viral tuh, banjir di Korea Selatan. Nah, saya tahu tuh dari mana, bukannya tiba-tiba ada orang Korea chat gitu ngasih tahu, bukan, tapi memang informasi kan kita bisa dapat dari mana aja ya. Kadang mungkin ada orang yang tiba-tiba ngasih informasi gitu, terutama bisa secara japri ya, jaringan pribadi. Tapi ini saat itu saya lagi buka, ya anggaplah lagi gabut, lagi nggak jelas, buka Instagram, terus tiba, nggak tahu kan, lagi pengen lihat aja, ada beberapa kan suka ikut akun beberapa orang yang di Korea Selatan, orang Korea di sana, buka-buka kok pada samaan, banyak yang sama gitu, maksudnya nggak jauh beda lah, intinya sih sama tentang banjir. Oh, banjir, emang sebelumnya juga ada informasi ya, saya sempat ikut, ada yang live gitu di sana, sini lagi sering hujan nih, kayak waktu itu kan emang lagi sering-seringnya hujan tuh. Wah, ternyata banjir. Akhirnya cepatlah saya bergerak cari tahu informasinya. Belum banyak sih, belum, maksudnya belum, emang udah mulai viral di media sosial, tapi belum sampai ke Google, belum trending banget gitu. Kalau trending kan biasanya semua portal media tuh udah memberitakan semua tuh dengan gayanya masing-masing, tapi ini sama. Ya udahlah, akhirnya saya coba buat awalan. Waktu itu saya ambil salah satu akun ya, dan saya perhatikan memang banyak yang menyebarkan foto-foto itu gitu dari beberapa akun. Jadi kan fotonya itu kan umum gitu, foto umum, karena kan ribet sih kalau misalkan, bisa aja cuman agak ribet kalau kita mau cepat-cepat menemukan awalnya siapa nih yang posting. Tapi ya udah, karena ini udah viral jadinya kita anggap milik publik. Fotonya semuanya sama tuh rata-rata. Ya udah, cuman saya ambil salah satu akun untuk bisa kata di situ. Ya udah, saya katakan, saya sempat ngobrol, coba ngajak ngobrol kan, izinnya ambil foto, pakai foto ini ya buat jadi beritanya, kan lagi viral. Nggak lama sih nggak dibalas, tapi karena saya butuh cepat ya udah, jadi saya memberanikan diri karena mau udah viral sih fotonya, bukan foto khusus orang itu aja gitu. Ya udahlah, akhirnya saya buat. Nah, biar cepat ini sih, cepat up gitu, maksudnya cepat masuk, terutama kita nomor one di Google misalkan. Biasanya harusnya ya, ini idealnya nih, kalau idealnya pasti semua orang tahu, terutama semua yang apa, membuat konten ya, ngerti gitu. Kita harus segera membuat, ini dalam konteks tulisan ya, segera membuat tulisan itu, terus ya segera diupload. Cuman juga harus memperhatikan kayak tagnya apa, kata kuncinya apa, judulnya juga apa, dan itu juga harus menyesuaikan kebijakan Google sih. Soalnya kan Google juga sering buat kebijakan baru ya. Dulu pernah kan tulisan pendek-pendek gitu tuh, biasanya kan jadi sampai kayak cabang-cabang berita gitu, jadi nggak selesai gitu baca satu berita, jadi harus lanjut berita selanjutnya gitu. Cuman sekarang kan lebih ke sini ya, gue tuh punya Google tuh terus punya kebijakan tuh, jadi kita harus menyesuaikan. Cuman kalau waktu saya upload, jadi di judul
Nah, itu harus diperhatikan kata kuncinya yang di bidik apa. Terus biasanya di paragraf A, delete ya, bagian lead. Ya pokoknya bagian awal, terus baris-baris awal gitu. Kalau bisa sih di semua apa tulisan kita tuh ada tuh hashtag yang dituju. Dan yang terakhir tuh juga penting tuh bagian penutupnya. Begitu. Itu dalam bahasa umumnya aja ya. Soalnya kadang kita bisa ada apa ucapan yang beda lagi dari setiap tempat bekerja gitu. Tapi intinya seperti itu sih yang utama, apa yang Google mau dulu kita ikutin gitu. Nah dari situ insya Allah sih kalau misalkan ternyata mesinnya bagus, tulisannya bagus, bukan cuma tulisan, foto juga harus mendukung. Misalkan ada foto, video, jadi semua unsur-unsurnya harus, semua unsur di situ harus mendukung. Misalkan yang kita ambilnya banjir di Korea Selatan gitu, semua di situ harus mendukung. Nah kalau udah mendukung, insya Allah bisa masuk halaman pertama jadi pemenang. Begitu, apalagi kalau gercep banget tuh, set kali-kali. Nah kalau udah masuknya awal-awal biasanya sih udah ini ya, bisa masih bisa nafas lega gitu lah, bisa dapat banyak yang baca ya, dan bisa tenang gitu untuk hari itu karena kan peristiwa cepat ya, sampai 2 hari gitu. Begitu teman-teman. Dan misalkan nih karena kita yang pertama, terutama yang pertama mengupload tulisannya tentang itu, tentang banjir di Korea Selatan, ya otomatis bisa saja nanti jadi konten abadi gitu di pencarian Google. Ketika ada orang mencari dengan gitu banjir di Korea Selatan, muncullah paling awal gitu. Tapi tetap juga sih perlu beberapa kata kunci. Misalkan kita bisa cari lah, ada sih website atau tempat-tempat khusus untuk mencari kata kunci. Jadi kita bisa ada gambaran gitu, apa sih orang yang suka orang cari gitu terkait ini, terkait banjir gitu, apa aja. Nah gitu, itu untuk mendukung ya. Kalau bisa sih nggak cukup cuma satu berita, jadi ada beberapa berita gitu. Jadi kita buat lanjutannya nih, lanjutannya terus kalau bagus sih sampai berapa. Lagi di Korea, 타이푼nya datang, hujannya deras, Joko juga lagi basah-basah, ibu kota Seoul lagi semuanya banjir-banjir, mobil-mobilnya tenggelam, ini semuanya, wah. Oke, demikian aja, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ya. Tapi ini ilmunya masih awal sih. Nah, semoga bermanfaat ya buat saya sendiri terutama dan teman-teman yang lain, ya khususnya yang mau mulai berkarir. Tetap semangat.